got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas seputar materi dalam manajemen keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai CAPM dan keputusan investasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai CAPM dan keputusan investasi ini, teman-teman tahu nggak sih apa itu CAPM? CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah suatu model yang dikembangkan untuk menjelaskan suatu keadaan keseimbangan hubungan antara risiko setiap aset apabila pasar modal berada dalam keseimbangan. CAPM bertujuan membantu investor dalam melakukan seleksi saham dan meminimalisir investasi yang berisiko. Kemudian ada beberapa asumsi-asumsi yang sering digunakan dalam model CAPM ini, yakni 1. Semua investor mempunyai cakrawala satu waktu periode yang sama. 2. Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi yang mereka dasarkan pada pertimbangan antara nilai return, ekspektasian, dan deviasi standar return dari portofolionya. Kemudian semua investor juga mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio ini. Mereka juga dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjamkan sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Kemudian penjualan pendek diizinkan, artinya investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. Kemudian yang keenam, semua aktiva dapat dipecah-pecah sehingga nantinya menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. 7. Semua aktiva dapat dipasarkan secara likuid sempurna. 8. Tidak adanya biaya transaksi. Kemudian 9. Tidak terjadi inflasi, tidak ada pajak pendapatan pribadi, dan investor adalah si penerima harga. Dalam CAPM terdapat 3 model yang digunakan. Yang pertama, penyesuaian terhadap tingkat bunga menggunakan CAPM. Penyesuaian terhadap tingkat bunga menggunakan CAPM tidak dilakukan secara langsung terhadap tingkat bunga. Model ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa semakin besar risiko suatu investasi, semakin besar tingkat keuntungan yang diminta oleh pemodal. Dalam CAPM, tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. RI dikurang RF ditambah beta dalam kurung RM dikurang RF. Nah, untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di bawah ya. Contoh perhitungannya, perusahaan ABC memiliki beta sebesar 1,5, tingkat pengembalian bebas risiko saat ini adalah 4%, dan tingkat pengembalian pasar saham adalah 10%. Hitunglah tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham perusahaan ABC berdasarkan rumus CAPM. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat di tampilan berikut ya. RI dikurang RF ditambah beta dalam kurung RM dikurang RF sama dengan 4% ditambah 1,5 dalam kurung 10% dikurang 4% sama dengan 4% ditambah 1,5 dikali 6% menghasilkan 4% ditambah 9%. Dan hasil akhirnya adalah 13%. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham perusahaan ABC adalah 13%. Dalam CAPM, penyesuaian terhadap tingkat bunga tidak dilakukan secara langsung. Namun, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bebas risiko atau RF.
Jika tingkat bunga bebas risiko naik, maka tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset juga cenderung naik. Karena investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi tingkat bunga yang lebih tinggi tersebut. Yang kedua, diverifikasi bisnis. Model ini memperhitungkan hubungan antara resiko dan pengembalian aset dengan asumsi bahwa investor akan menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko tambahan yang dihadapi. Dalam konteks bisnis, CAPM dapat digunakan untuk memverifikasi bisnis dalam beberapa cara. Berikut adalah penggunaan CAPM dalam verifikasi bisnis. Yang pertama, penentuan biaya modal. Dalam verifikasi bisnis, CAPM digunakan untuk menentukan apakah tingkat pengembalian yang diharapkan dari bisnis tersebut memadai atau tidak. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan lebih rendah daripada biaya modal, bisnis tersebut mungkin dianggap tidak layak. Yang kedua, evaluasi proyek investasi. CAPM juga dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi dalam verifikasi bisnis. Dalam hal ini, CAPM digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek tersebut. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek lebih tinggi daripada biaya modal, proyek tersebut dianggap menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Yang ketiga, penilaian nilai perusahaan. Dalam hal ini, CAPM digunakan untuk menghitung tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang dari aliran kas masa depan yang dihasilkan oleh bisnis. Dengan menggunakan CAPM, investor dapat mengestimasi nilai perusahaan dengan memperhitungkan risiko yang terkait dengan investasi dalam bisnis tersebut. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini memberikan pemahaman tentang seberapa sensitifnya return yang diharapkan dari suatu aset terhadap perubahan dalam faktor-faktor yang relevan. Model ini membantu dalam menentukan apakah suatu aset memiliki nilai yang wajar berdasarkan risiko yang melekat padanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi model CAPM, yakni yang pertama ada risk-free rate atau suku bunga bebas risiko. Ini adalah suku bunga yang dianggap bebas risiko, seperti tingkat bunga obligasi pemerintah. Perubahan suku bunga bebas risiko dapat mempengaruhi return yang diharapkan dari aset. Selanjutnya ada market risk premium atau premi risiko pasar. Ini adalah perbedaan antara return yang diharapkan dari pasar secara keseluruhan dan suku bunga bebas risiko. Premi risiko pasar mencerminkan risiko tambahan yang dihadapi investor saat berinvestasi di pasar saham. Perubahan premi risiko pasar dapat mempengaruhi return yang diharapkan dari aset. Selanjutnya ada beta. Beta mengukur sensitivitas aset terhadap perubahan dalam return pasar secara keseluruhan. Aset dengan beta tinggi cenderung lebih sensitif terhadap pergerakan pasar. Perubahan beta dapat mempengaruhi return yang diharapkan dari aset. Dalam analisis sensitivitas CAPM, kita dapat mengubah suku atau lebih faktor di atas dan melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi return yang diharapkan dari aset. Misalnya, kita dapat mempertimbangkan skenario di mana suku bunga bebas risiko naik atas premi risiko pasar turun dan kemudian mengestimasi dampaknya terhadap return yang diharapkan dari aset berdasarkan perubahan tersebut.